Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita sudah diberi suatu nikmat yang tak ternilai harganya. Nikmat tersebut antara lain nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan sosial. Apa itu keterampilan sosial? Keterampilan sosial adalah suatu kemampuan berinteraksi, berkomunikasi dengan seseorang atau banyak orang. Mungkin dalam kesehariannya anak-anak sudah terbiasa, salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun zaman Rasulullah media sosial itu belum ada, akan tetapi rambu-rambu itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kita berinteraksi, berkomunikasi melalui media sosial, paling tidak kita harus punya etika, punya cara. Salah satu etika menurut Islam, walaupun kita bersosial media, yang pertama, kita harus punya niat yang baik. Niat yang baik dalam suatu ibadah itu mempunyai nilai tertinggi. Bagaimana hubungannya dengan bermedia sosial? Walaupun bermedia sosial, paling tidak kita harus punya niat yang baik. Dengan niat yang baik, ketika kita melaksanakan atau berinteraksi atau berkomunikasi atau mau memposting, kita terbimbing karena kita sudah punya niatan yang baik, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, apabila kita menggunakan media sosial punya niatan yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan. Walaupun media sosial itu bukan berarti ibadah yang mahdhah, ibadah yang langsung pada Allah, tapi bermedia sosial bisa dikatakan ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah kalau kita mempunyai niatan yang baik. Anak-anakku yang berbahagia, untuk etika yang kedua yaitu kita harus memilih teman yang baik dalam bermedia sosial. Mungkin anak-anak di media sosialnya tidak hanya puluhan
bahkan ratusan temannya di media sosial. Walaupun teman di media sosial ratusan yang akhirnya mungkin yang menghasilkan konten-konten sehingga menghasilkan suatu rezeki, paling tidak apa yang kita buat konten, apa yang kita posting, apa yang kita buat story, teman kita melihatnya, membacanya, akhirnya bernilai positif. Kalau kita membaca postingan, membaca story, kemudian yang membuat kita menjadi tidak baik, alangkah baiknya kita tidak berteman dengan teman-teman yang seperti itu. Nah, jadi dalam bermedia sosial paling tidak ada teman atau memilih teman yang baik. Anak-anakku yang berbahagia, pada waktu zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling baik?" Rasulullah menjawab, yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, anak-anak, meskipun kita bermedia sosial, paling tidak kita punya niatan yang baik, kemudian berteman dan memilih teman yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk etika atau adab bermedia sosial. Yang lain bisa saya sampaikan pada pertemuan yang lain. Sekian dulu dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.